Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam proses pembelajaran sejarah peminatan. Kali ini kita akan mencoba membahas soal peristiwa penting yang terjadi di wilayah Eropa, daerah barat, yang sangat berpengaruh kepada seluruh sendi kehidupan di berbagai belahan dunia atau di berbagai negara-negara yang ada di dunia. Kita lihat peristiwa di Eropa yang dianggap penting dan punya pengaruh besar terhadap manusia dan juga terhadap bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ayo kita lihat peristiwa apa saja yang terjadi. Ternyata yang pertama di sini ada yang disebut dengan kebangkitan Renaissance. Itu adalah peristiwa yang sangat berpengaruh dalam pembangsa Eropa, ya, terutama untuk bangsa Eropa pada masa itu. Kemudian peristiwa lain yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, khususnya di bangsa Eropa, adalah munculnya yang disebut dengan merkantalisme. Dan selanjutnya adalah munculnya reformasi gereja, dan selanjutnya adalah ada namanya peristiwa Aufklärung, dan yang terakhir yang sangat berpengaruh di bidang perkembangan industri, yaitu revolusi industri. Nah, kita lihat selanjutnya, apa itu Renaissance? Apa itu Renaissance? Nah, Renaissance itu berasal dari bahasa Latin, renaître, yang terdiri atas dua kata, yakni re ini berarti kembali dan naître berarti lahir. Dengan demikian Renaissance ini dapat diterjemahkan sebagai terlahir kembali, bisa juga dikatakan kebangkitan kembali. Nah, kita lihat di bawah ini bahwa setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, perkembangan peradaban di negara-negara Eropa itu seakan-akan mengalami kemunduran atau meredup, ya. Mengalami kemunduran. Selama kurun waktu sekitar 1000 tahun yang tercatat dalam buku sejarah, Eropa berada dalam peradaban abad pertengahan pada saat itu. Nah, bagaimana masyarakat Eropa? Jadi masyarakat Eropa abad pertengahan adalah manusia yang kehidupannya didominasi oleh pengaruh kaum gereja. Jadi manusia menurut arah ajaran gereja, dia hanya menjalani hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tujuan utama hidup manusia adalah mencari keselamatan. Keselamatan bisa didapat jika manusia patuh pada apa yang menjadi sebuah keyakinan atau disebut dengan agama. Nah, lembaga yang mengatur adalah agama, dalam hal ini adalah gereja. Jadi oleh karena itu, dari segala bidang manusia pada saat itu dibawa kendali pemerintahan gereja pada saat itu. Maka dalam hal ini manusia dibatasi untuk membuat ide atau
mengadakan sebuah terobosan-terobosan baru untuk perkembangan di bidang yang lain, karena di bawah pengaruh gereja. Nah, itu Renaissance. Makanya muncul yang namanya Renaissance. Nah, kita lihat bagaimana kondisi yang dikatakan bahwa zaman kegelapan bangsa Eropa. Kenapa bisa disebut seperti itu dalam sejarah? Yang pertama, karena adanya pengaruh yang sangat signifikan ini dari pihak gereja, dan itu mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Jadi manusia susah untuk bergerak. Dalam hal ini mereka tidak bebas untuk berkreasi. Nah, selanjutnya adalah munculnya kerajaan baru. Muncul raja-raja di bangsa Eropa itu yang dibaptis oleh gereja. Jadi raja-raja itu juga terikat pada aturan gereja. Jadi tidak bebas untuk bagaimana mengembangkan kerajaannya atau bangsanya itu, karena adanya kaum gereja, karena tidak bisa menjadi raja kalau bukan dari kaum gereja yang melantik, ya seperti itu kalau sekarang. Kemudian kita lihat selanjutnya adanya perkembangan paham scholastik, dan selanjutnya adalah adanya pembatasan berpikir. Nah, ini yang paling membuat bangsa Eropa pada saat itu tidak berkembang dan mengalami sebuah kemunduran yang sangat tragis. Itu kondisi zaman kegelapan Eropa. Bukan berarti hancur, betul tidak, tapi karena adanya sebuah sekte atau aliran yang menekan mereka pada saat itu. Oke, kita lihat. Nah, perekonomian di bangsa Eropa pada saat itu juga dititik beratkan hanya pada bidang pertanian. Jadi kalau misalnya pertanian mengalami suatu tidak berkembang misalnya, nah maka hancurlah perekonomian bangsa Barat pada saat itu, karena hanya dititik beratkan pada satu bidang saja. Nah, kita menjadi ada beberapa poin yang mengembangkan kegelapan Eropa pada abad pertengahan. Selanjutnya, kenapa gerakan Renaissance itu muncul? Ya. Yang pertama kita lihat karena masyarakat Eropa itu pada saat itu mengedepankan namanya kehidupan surgawi. Jadi ternyata bukan hanya di Islam saja atau di agama yang lain saja memakan surgawi itu, tapi juga terjadi sama-sama sebelumnya. Oke, kita lihat. Karena berkembangnya paham nasionalis yang mengutamakan kebenaran dan kebenaran akal dan pikiran. Ya. Jadi dia sudah mulai mengatakan bahwa urusan Tuhan, ya, urusan Tuhan itu berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan seluruh isinya, maka tinggal manusia lah yang berbuat di alam semesta itu, tidak ada lagi hubungannya. Kemudian munculnya masyarakat kota, ya, jadi semua sudah mulai muncul masyarakat kota yang sudah berpandangan modern dan realistis, ya, tidak lagi berpandangan kuno. Nah, kita lihat lagi munculnya gerakan Renaissance ini karena munculnya raja-raja yang ingin berkuasa dan ingin bebas dari pengaruh kaum gereja pada saat itu. Jadi setelah itu, karena di bawah tekanan, maka muncul juga orang-orang yang ingin menjadi raja dan ingin membebaskan bangsanya atau kerajaannya dari tekanan-tekanan kaum gereja atau pengaruh-pengaruh pemikiran kaum gereja pada saat itu. Kemudian selanjutnya adalah
berkembangnya karya sastra dan seni yang ingin bebas dari siapapun, ya. Jadi orang sudah bebas berbuat apa saja, membuat karya sastra atau lain sebagainya, dengan catatan bahwa kami tidak mau lagi terikat dengan aturan-aturan gereja yang sangat kuno itu, ya, dan membawa bangsa ini tidak berkembang. Dan juga salah satu munculnya gerakan Renaissance ini atau dampaknya yaitu munculnya negara-negara yang disebut dengan negara-negara imperialisme dan kolonialisme. Nah, selanjutnya kita lihat dampak positif. Dampak positif Renaissance. Apa dampak positifnya? Ini dia, yaitu kesusastraan dan bahasa klasik di Eropa sudah mulai berkembang. Kemudian perkembangan pesat di bidang kesenian, kemudian timbulnya kebebasan berpikir, dan berkembangnya paham sekularisme. Dan juga memunculkan negara-negara yang disebut dengan imperialisme dan kolonialisme. Nah, selanjutnya kita lihat dampak negatif dari kemunculan Renaissance ini adalah karya-karya besar Eropa yang ada pada masa pengaruh gereja itu dipandang rendah. Kemudian penghormatan pada ajaran-ajaran gereja itu sudah mulai mengalami sebuah kemunduran atau mulai redup, ya. Sudah banyak orang yang tidak terlalu percaya atau bahkan tidak percaya dengan aturan atau bahkan tidak mau mengikuti lagi aturan-aturan gereja yang ada. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan paham nudisme, ya. Paham yang mengabaikan yang disebut dengan rasa malu dan bergaul. Jadi mereka tidak lagi dibelenggu oleh agama. Nah, inilah dampaknya kemunculan gerakan Renaissance. Terus kita mau lihat sedikit informasi tentang wujud budaya masa Renaissance. Apa saja buktinya? Ini ada lukisan manusia yang disebut dengan Vitruvian, karya Leonardo da Vinci ini. Kemudian ada menara gereja yang karyanya Angelo. Kemudian ada lukisan Mona Lisa, juga karya daripada Leonardo, dan ada lukisan patung Pieta. Dan terus ada lukisan Rafael, adalah salah satu pelukis yang terkenal pada masa Renaissance itu. Nah, inilah gambaran-gambaran atau wujud-wujud budaya yang dapat kita lihat, dan banyak lagi. Ini baru sedikit yang ditampilkan di sini. Seterusnya kita mau lihat peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa Aufklärung, yang disebut sebagai suatu peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap pandangan dunia dan juga terhadap seluruh umat manusia. Apa itu Aufklärung? Itu terjadi pada 1695 ya. 1695 sampai 1815. Jadi kita mau lihat dulu ini Aufklärung apa. Itu Aufklärung itu dari bahasa Jerman. Jadi artinya itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya pencerahan. Jadi ini suatu peristiwa yang juga sangat berpengaruh karena muncul namanya pencerahan. Salah satu tokoh dari Aufklärung itu adalah, ayo kita lihat siapa. Ini Immanuel Kant, ya, Immanuel Kant. Immanuel Kant ini memunculkan suatu paham yang disebut dengan sapere aude, yaitu berani katanya berpikir sendiri, dan juga membawa paham tentang kebebasan berpikir.
Nah, inilah yang mengatakan bahwa peran Tuhan itu berhenti ketika proses penciptaan alam semesta beserta isinya. Nah, setelah itu tinggal manusia lah yang berpikir sendiri dan mempunyai kebebasan sendiri untuk menentukan hidupnya. Ini adalah paham yang dikemukakan oleh salah satu tokoh Aufklärung, yaitu Immanuel Kant. Selanjutnya ada Francisco Bacon. Ini juga salah satu tokoh ya yang mencetuskan tentang Knowledge is Power. Kemudian ada Jung Lo. Nah, ini adalah pencetus paham liberalisme. Jadi hak-hak individu, kata Jung Lo, itu tidak boleh dirampas. Jadi kita bebas untuk berbuat apa saja. Jadi ini dah dua peristiwa penting yang telah kita bahas atau kita tampilkan, dan masih ada 3 peristiwa penting Eropa yang sangat berpengaruh kepada dunia, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi sekian untuk sementara, semoga dapat memberikan wawasan kepada kita dan senantiasa kita selalu dalam kondisi yang sehat-sehat walafiat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.